Bioteknologi pembuatan keju. Anggota dari kelompok kami terdiri dari Dinda Syahputri, Ari Rusdiawan, Wilda Rosalina, Syahniar Giva Ayu, dan Rosalina Dwi Murniwati. Apa itu keju? Keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu yang disebut rennet. Keju adalah salah satu produk susu yang paling penting dan banyak dikonsumsi. Makanan dengan bahan dasar susu ini diperkirakan ada lebih dari 3.000 jenis di seluruh dunia, yang berasal dari Prancis, Jerman, Belanda, Denmark, Swiss, Italia, Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa lainnya. Dalam pembuatan keju digunakan bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus dan Streptococcus. Bakteri tersebut berfungsi memfermentasikan laktosa dalam susu menjadi asam laktat yang terdapat dalam cuka makan. Sejarah penemuan keju. Penemuan keju sebenarnya dimulai oleh masyarakat prasejarah yang mulai meninggalkan gaya hidup nomaden atau berpindah-pindah dan beralih menjadi beternak kambing, domba, maupun sapi. Dari beternak, masyarakat mendapatkan banyak susu dan mulai menyimpannya dalam bejana dari tanah liat ataupun kayu. Karena kurangnya kebersihan, terkena sinar matahari secara langsung atau panas dari api, maka susu dalam bejana tersebut menjadi asam dan kental. Setelah dicoba, ternyata susu tersebut masih dapat dimakan. Itulah pertama kalinya manusia menemukan keju krim asam atau sour cream cheese, keju krim manis atau sweet cream cheese juga ditemukan secara kebetulan. Kandungan dalam keju. Pertama ada lemak. Lemak memberikan rasa dan tekstur yang unik pada keju. Kandungan lemak pada keju berbeda-beda pada satu jenis keju dengan yang lainnya. Kedua, protein. Keju memiliki kandungan protein sebesar 10 hingga 30%. Protein ini didapatkan dari kasein yang dimodifikasi. Ketiga, mineral, yaitu kalsium, natrium, fosfor, kalium, dan zat besi. Keempat, vitamin, yaitu vitamin C, vitamin B6, vitamin B12, vitamin A, vitamin D, dan vitamin E, juga vitamin K. Dan yang terakhir yaitu laktosa. Kandungan laktosa pada keju sangatlah kecil, yaitu berkisar 4,5 hingga 4,7%. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya sebagian besar laktosa dalam susu keluar bersama air dadih dan yang tersisa diubah menjadi asam laktat saat proses kematangan. Karena itu, keju merupakan makanan yang aman dikonsumsi oleh orang yang memiliki intoleransi laktosa dan penderita diabetes. Pembuatan keju. Proses pembuatan keju pada dasarnya sama, walaupun ada ratusan jenis keju yang diproduksi di seluruh dunia. Setiap daerah memiliki keju dengan gaya dan rasa yang berbeda-beda, tergantung jenis air susu yang digunakan, jenis bakteri atau jamur yang dipakai dalam fermentasi, lama proses fermentasi maupun penyimpanan. Faktor lain misalnya jenis makanan yang dikonsumsi oleh mamalia penghasil susu dan proses pemanasan susu. Tahapan utama pembuatan keju. Tahap pertama yaitu pengasaman. Pada proses ini, susu dipanaskan agar bakteri asam laktat yaitu Streptococcus dan Lactobacillus dapat tumbuh. Bakteri-bakteri ini akan memakan laktosa pada susu dan mengubahnya menjadi asam laktat. Saat tingkat keasaman meningkat, zat-zat padat dalam susu yaitu protein kasein, lemak, beberapa vitamin dan mineral menggumpal dan membentuk dadih semacam busa. Tahap kedua yaitu pengentalan. Bakteri rennet ditambahkan ke dalam susu yang dipanaskan tadi, kemudian membuat protein menggumpal dan membagi susu menjadi bagian cair atau air dadih dan padat yaitu dadih. Rennet mampu mengubah gula dalam susu menjadi asam dan protein yang ada menjadi dadih. Jumlah bakteri yang dimasukkan dan suhu susu sangatlah penting bagi tingkat kepadatan keju. Proses ini memakan waktu antara 10 menit hingga 2 jam, tergantung kepada banyaknya susu dan juga suhu dari susu tersebut. Tahap ketiga yaitu pengolahan dadih. Setelah pemberian rennet, proses selanjutnya dadih diiris dan dicincang menggunakan tangan atau dengan bantuan mesin supaya mengeluarkan lebih banyak air dadih. Dengan menggunakan bantuan sebuah alat berbentuk seperti kecapi, dadih keju dihancurkan menjadi butiran-butiran kecil. Semakin halus, maka semakin banyak air dadih yang dikeringkan akan menghasilkan keju yang lebih keras. Tahap keempat yaitu persiapan sebelum pematangan. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pencetakan. Saat dadih mencapai ukuran sesuai, dadih dipisahkan dan dicetak. Tahap kedua yaitu penekanan. Keju ditekan sesuai dengan tingkat kekerasan yang diinginkan. Tahap yang ketiga yaitu pengasinan. Setelah keju dibentuk, dilakukan penambahan garam agar keju tidak tawar. Selain memberikan rasa, garam juga menghilangkan air berlebih, mengeraskan permukaan, dan melindungi keju agar tidak mengering.
Tahap kelima yaitu pematangan. Pematangan yaitu proses yang mengubah dadi segar menjadi keju yang penuh dengan rasa. Pematangan disebabkan oleh bakteri atau jamur yang digunakan pada proses produksi. Karakter akhir dari keju banyak ditentukan dari jenis pematangannya. Selama proses pematangan, keju dijaga agar berada pada temperatur dan tingkat kelembaban tertentu hingga keju siap dimakan. Waktu pematangan bervariasi, mulai dari beberapa minggu untuk keju lunak, hingga beberapa hari untuk keju keras seperti Parmigiano Reggiano. Sampai sini video bioteknologi pembuatan keju. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.